warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba' wallahu samii'un 'aliim. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor, Ibu Dekan, seluruh teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang diberikan pada kita, nikmat lahir, nikmat batin. Insyaallah kita sehat lahir, sehat batin kita untuk hadir bersama. Semoga kehadiran kita ini diterima sebagai amal soleh dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga terima kasih atas kesetiaannya untuk ngaji bareng setiap Jumat pagi. Dan tidak terlambat itu juga penting. Sholawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah. Orang Jawa ngarani bulan Selo. Kalimantan apa Mas Romi? Selah. Bulan Zulqa'dah ini merupakan salah satu dari Ashhurul Hurum. Ashharul Hajj juga Ashharul Hurum juga. Bulan haram tapi sekaligus juga bulan haji. Bulan haji, karena di Zulqa'dah orang sudah mulai persiapan, bahkan sudah mulai berangkat ibadah haji. Dari Indonesia sudah beberapa kloter yang sudah sampai di Madinah, ya, Ashharul Hajj. Maka ketika kita bicara tentang haji dengan segala bentuk pengorbanannya, bentuk ibadahnya, ya, maka pada pagi hari ini mari kita ajak Bapak Ibu kita semua untuk belajar lagi tentang kalau haji itu kan pasti ada haji, ada kurban. Ya, ada haji, ada kurban, itu amalan-amalan utama, ya. Maka coba kita belajar dari kurban dalam lintasan sejarah. Tadi saya dengarkan ayat yang dibaca Bu Susanti, tak sebut Bu, gendang jadi ibu tenan. Ini kan cerita tentang Nabi Isa. Ya, nanti ada keluarga Imron itu, ya. Jadi di Quran surah Al-Imran ayat 33 sampai 34 yang sudah saya baca di depan. Allah paling dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Ayat ini bicara tentang manusia terpilih. Jadi sesungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masanya
masing-masing dzurriyyatan ba'duha min ba', sebagian satu keturunan dari sebagian yang lain. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Imran ayat 33 sampai 34. Bapak Ibu, ayat ini turun jadinya dulu sebagai kecaman pada delegasi Kristen Najran bahwa para nabi, tokoh-tokoh yang luar biasa tersebut, termasuk keluarga Imran itu, termasuk Nabi Isa, itu merupakan satu keturunan, tidak ada perbedaan mereka dari sisi kemanusiaan. Nah, artinya menganggap ya kuwi wonge dhewe, kuwi kancane dhewe, tidak mengakui, tidak memahami akan kemuliaan, kelebihan manusia. Dheweke dhewe ini kadang-kadang kan juga nek wong Jawa istilahnya orang duwe tata krama. Karena apa? Sejatinya manusia itu oleh Allah satu dengan yang lain itu, seseorang itu bisa dilebihkan di antara orang lain. Yang orang lain itu punya kemuliaan dibandingkan kita. Coba nanti kemuliaannya apa? Ya, sementara orang-orang Kristen itu kan menganggap bahwa mereka itu ya orang-orang biasa saja, ya, yang tidak dianggap punya kemuliaan. Ya, maka Allah sampaikan, ya, Innallaha astafa. Jadi astafa itu terpilih, pemilihan terpilih. Allah telah memilih mereka menjadi para nabi. Siapa itu? Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Nah, tapi ada yang menarik ketika Allah nyebut nama Adam dan Nuh ya hanya pribadi, tapi ketika nyebut nama Ibrahim dan Imran itu wa'ala Ibrahim wa'ala Imrana. Jadi intinya orang itu bisa terpilih secara pribadi, tapi juga bisa terpilih secara keluarga. Nah, keluargane dhewe niku kira-kira terpilih napa mboten nggih? Umpamanya di tengah-tengah masyarakat orang kan akan melihat bapak itu, ibu itu rajin ke masjidnya luar biasa. Ning anake kok ya belinge luar biasa juga. Itu kan ada, tapi ada satu keluarga yang memang semuanya menjadi orang-orang terpilih. Tapi bagaimanapun lepas dari itu bahwa Nabi Adam itu adalah manusia terpilih kalau beliau adalah bapak dari manusia pertama sekaligus nabi pertama. Nabi Nuh itu bapak manusia kedua. Keluarga Ibrahim, kenapa itu dipilih? Karena keluarga Ibrahim juga melahirkan keturunan-keturunan yang keturunannya itu juga menjadi nabi. Nah, ini kadang-kadang jadi PR kita. Ya, kalau saya itu pimpinan iso ora nurunke anakku engko dadi pimpinan. Nek Muhammadiyah iki ketoke rada angel. Tak pikir-pikir anak-anake aktivis Muhammadiyah iki ora pati mau aktivis sebab melihat bapak ibunya enggak pernah istirahat kayaknya. Capek itu. Melihatnya sudah capek sehingga tidak mau ikut terlibat gitu ya. Gitu ya. Lalu keluarga Imran tadi mulia karena apa? Melahirkan Isa, tapi mestinya bukan hanya melahirkan. Kalau soal melahirkan saya nek wong kan bisa melahirkan. Ya, tapi melahirkan yang seperti apa coba nanti ya. Karena waktu terbatas nanti kita ambil pokok-pokoknya. Jadi yang pertama coba kita lihat keteladanan Nabi Adam. Nabi Adam ini kan manusia pertama ya, yang dipilih di muka bumi. Tapi ada yang menarik tentang Adam ini. Adam itu kan diciptakan Allah di surga. Kita sudah bayangkan surga itu enaknya seperti apa. Ya. Artinya apa? Diciptakan Allah
di alam yang sudah penuh ketentraman, penuh ketenangan. Serba tidak kekurangan. Ini tak gambar ini kaya dene awake dhewe iki dhisik enek perut ibu kita itu kan tempat yang paling nyaman kayaknya itu ya. Maka kalau pikiran kita itu susah dan sebagainya, pingin iki bali yang wetenge mboke itu karena di sana itu enggak mikir sing macam-macam gitu ya. Kan itu. Coba hidup yang sudah nikmat, hidup yang sudah mapan, hidup yang sudah bagus ini kan jadi pelajaran buat kita. Tapi nyatanya apa? Ketika orang itu sudah sukses, orang itu sudah hidup nyaman dan sebagainya, apa itu lepas, bahkan orang itu sudah beriman, apa itu lepas dari godaan? Ternyata tidak. Ya, maka nanti bisa teman-teman lihat di Quran surah Al-A'raf ayat 20 sampai 22, Quran surah Toha 120 sampai 121, juga Al-Baqarah ayat 36. Itu bicara apa? Jadi ternyata dhisik setan iki ya nek swarga ternyata. Ya, setan iki ya nek swarga. Nah, di Al-A'raf ayat 20 sampai 22 menjelaskan bagaimana setan itu membisikkan godaan untuk membuka aurat mereka yang tersembunyi. Setan bersumpah bahwa ia itu menjadi penasihat yang tulus. Sehingga apa? Adam dan Hawa itu terbujuk. Kita itu Bapak Ibu, di masyarakat, di dunia apapun, kan sering kita itu mendengarkan bisikan orang. Yang bisikan orang itu seakan-akan apa? Seakan-akan itu akan menyelesaikan masalah kita. Bisikan ekonominya apa? Pinjol. Itu kan bisikan ekonomi itu. Menarik sekali loh. Bisikan itu seakan-akan apa? Menyelesaikan masalah keuangan kita. Ya. Itu. Jadi setan itu meyakinkan kepada Adam, meyakinkan kepada Hawa bahwa kami ini bukan musuh kamu, tapi kami ini adalah sesama makhluk yang Allah ciptakan. Saya hanya menasihatimu, saya menjadi penasihat. Jadi penasihat. Coba. Nah, kita bertindak dalam masyarakat dan sebagainya ini ternyata juga nek nggon politik kayak nek aktor intelektualnya. Gitu ya. Ada aktor intelektualnya. Jadi sing bertindak sebagai aktor intelektual Adam karo Hawa iki sapa? Setan. Caranya bagaimana membisikkan pikiran jahat di Quran surat Toha ayat 120-21. Ya, membisikkan pikiran jahat kepada Adam dan Hawa, menyeru dengan pohon keabadian khuldi yang tidak boleh didekati, ning coba didekati. Karena diyakinkan bahwa itu enggak apa-apa. Kerajaanmu, kekuasaanmu sebagai manusia pertama enggak akan binasa. Oh, itu hanya pohon saja kok gitu ya. Hanya buah saja kok gitu. Hanya hal yang dianggap apa? Dianggap kecil. Jadi setan itu, Bapak Ibu, pekerjaannya di sini berapa? Membisikkan pikiran jahat. Pertanyaannya sekarang, PR Mbak Susanti. Apakah setan itu juga ikut mendekat pohon kuldi? Apakah setan juga ikut memakan buah pohon kuldi? Aku kurang ngerti. Tapi setan itu hanya menggoda. Maka dari dulu saya katakan setan itu hanya menggoda, sing nglakoni maksiat itu manusia. Berarti pertanyaan setan ini jangan-jangan bertindak maksiat apa enggak sih? Ya, setan itu maksiat apa enggak ya? Gitu. Coba sekarang kalau setan itu membujuk orang untuk apa? Untuk dengan homer. Pertanyaannya, setan itu mabuk apa enggak? Setan itu membujuk orang suami istri agar bertengkar terus-menerus. Setan itu bertengkar enggak antara suami istrinya?
Saya nggak tahu kalau dalam cerita lereng Merapi itu, saya belum tahu Mak Lampir itu suaminya Pak Lampir siapa ya. Tapi punya anak yang namanya Grandong, namanya gitu ya. Namanya gitu ya. Jadi ini membisiki. Yang melakukan siapa? Ya biar Adam. Yang melakukan siapa? Biar Hawa. Ya. Maka di Al-Baqarah ayat 36 sudah dijelaskan bahwa setan iblis itu menggelincirkan Adam Hawa dari surga. Yang mereka itu dilarang untuk mendekat tadi mendekat pohon keabadian, pohon khuldi. Ternyata itu tetap dilakukan, maka mereka keluar dari kenikmatan tersebut. Jadi di sini ada cerita yang menarik. Ternyata apa? Sekelas Nabi pun istrinya ternyata juga masih tergoda dengan godaan setan. Sementara manusia itu nek wis ditangisi wong wedok iki biasane ora enggak tega. Nah, maka hati-hati itu. Kan sekarang kemarin di TV saya saksikan ada orang itu mencuri dan sebagainya gara-gara apa? Oleh pacarnya diminta untuk dibelikan motor. Ya, diberikan motor. Maka dia curi motor. Jadi tapi tanpa mendiskreditkan wanita tentu, ternyata godaan pertama untuk setan sing digoda kuwi perempuan. Ibu-ibu agak gimana gitu. Lah setelah turun ke bumi, yaitu kalau kita akhirnya ambil maknanya itu sejarah kehidupan manusia ya harus dilalui seperti itu agar menjadi pelajaran buat kita. Setelah turun di bumi baru Adam itu menyesal. Ya, maka muncul doa Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini saya kira doa yang bagus kita baca Bapak Ibu karena awake dhewe ini sejatinya masih sering mendolimi diri kita sendiri. Nah, itu peristiwa ya, berarti di situ Allah perintahkan untuk menjauhi ada satu larangan. Ketika larangan itu didekati akan menimbulkan kesengsaraan, ketidakbaikan dalam hidup. Maka kita yakin saja ketika Allah melarang sesuatu, sedapat mungkin harus kita jauhi, walaupun nalar kita itu mungkin urung teko. Belum bisa menalar, pikiran kita mungkin belum bisa menalar kenapa itu dilarang dan sebagainya. Lalu peristiwa Nabi Adam ini juga dicoba dengan putranya. Nabi Adam kan punya putra namanya Qabil dan Habil, sudah sangat terkenal ya. Di Al-Maidah ayat 27 bahwa Allah perintahkan kepada kedua putra Adam itu berkorban untuk menguji keimanan ketakwaan mereka. Watslu alaihim naba adama bil haqqi id qurba qurbanan fatuqbala min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi Bapak Ibu, kurban ini ternyata bentuk pendekatan diri pada Allah yang ketika Allah dalam kisah Ismailiyah disebutkan bahwa perintah berkorban ini disebabkan oleh penolakan Qabil terhadap peristiwa kawin silang. Ya, di mana Qabil itu kan putra Nabi Adam itu begitu melahirkan dua, satu laki-laki, satu perempuan, kembar lanang wedok. Nek wong Jawa ngarani apa Pak Marno? Dampit. Ya. Lalu syariat saat itu nikah dengan
saudara kandung itu masih boleh, tapi tidak yang berbarengan. Jadi Qabil harus nikah dengan kembarannya Habil yang namanya Labuba. Sementara Habil harus menikah dengan kembarannya Qabil yang bernama Iklimah. Nah, Iklimah ini ternyata lebih cantik dari Labuba. Jadi wong seneng wong cantik iki kat zaman Nabi Adam iki pancen wis enek ternyata. Nah, gara-gara ini apa? Akhirnya Qabil ini marah. Qabil ini tidak terima dengan syariat itu. Nah, karena tidak terima Allah coba lagi untuk berkorban. Nah, coba nek. Ya. Nah, setelah dicoba untuk berkorban, maka waslu alaihim. Ya. Waslu talayat lulu talayat lu. Ya. Itu berarti apa? Mengikuti dari bacaan dari sumber lain, bukan karangan mereka. Jadi bacakan yang bacaan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala secara benar. Kenapa secara benar? Karena saat itu beredar cerita-cerita Israiliyat yang tidak benar, yang berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Jadi diperintahkan Kanjeng Nabi untuk membacakan, untuk menceritakan dengan benar tentang apa? Tentang cerita Qabil dan Habil ketika Allah perintahkan kepada keduanya untuk berkorban. Di sini mulai korban. Jadi korban itu ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ya, cuma bentuk syariatnya berbeda. Jadi saat itu orang berkorban sesuai dengan profesi mereka, maka ketika Qabil ini profesinya adalah seorang petani, maka kurbannya juga harus dari hasil pertanian, sementara Habil ini seorang peternak, maka kurbannya juga dengan ternak. Itu ya. Nah, karena sudah saya sampaikan, Qabil akhirnya memilih kurbannya itu dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran yang tidak baik. Nek ini ya Surapayu dijual gitu kira-kira. Sementara Habil ini berkorban dengan ternak yang terbaik. Ini artinya apa Bapak Ibu? Memberi pelajaran pada kita. Nanti kita bicara korban, ketika kita ini diperintahkan korban, bagaimana korban kita itu? Arep pilih korban seperti Qabil apa pilih korban seperti Habil? Di siapa? Di belakang dulu siapa biar enggak terganggu, kasihan beliau. Monggo pinarak sih nggih. Kita mau pilih mana? Arep pilih tuku beli kambing seperti kemarin yang dipersembahkan teman-teman pasukan bawah tanah yang harganya 600.000 atau 1 juta, apa kita mau beli kambing yang harganya 3 juta? Nah, nanti tergantung kita. Karena nisab kurban itu tidak ada. Nisabnya itu tanya kepada hatimu sendiri. Kan itu ya. Nah, kita tinggal pilih mau seperti Qabil atau mau seperti Habil. Ya. Mau milih kambing yang mahal apa yang murah. Gitu. Oh ya. Lalu karena cemburu, ya, yang diterima itu adalah kurbannya Habil, maka kola la'ak tulanak. Qabil berkata, aku pasti akan membunuhmu. Siapa yang dibunuh? Habil. Jadi di sini Bapak Ibu, pembunuhan manusia pertama itu juga terjadi disebabkan apa? Rebutan wong ayu.
Pangkalnya kan gitu. Maka kalau dulu ada Ken Arok itu membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan Ken Dedes yang sekarang menjadi Hotel Klusek itu. Memang sejarahnya seperti itu. Sejarahnya seperti itu. Wah. Jadi ini, maka dikatakan oleh Nabi apa? Fitnah pertama terhadap Bani Israel itu adalah wanita. Mohon maaf, saya tidak dalam rangka untuk mendiskreditkan wanita sama sekali enggak. Karena Islam itu sebenarnya mengangkat derajat wanita. Ini betul-betul bisa jadi fitnah. Sekarang itu nek fitnah wong ayu kuwi serapati. Kita rapati kok yang dhisik. Saiki wong ayu kuwi saiki akeh. Ya Allah, mahasiswa kita itu kan cantik-cantik sekarang. Ya. SPP nggak dibayar nggak apa-apa, yang penting wajahnya. Itu yang menghadap saya minta apa? Dispensasi itu udah tak sawangi lagi kepiye ya udah. Minta dispensasi kok wajahmu glowing seperti itu, pakaiannya bagus. Nah itu kan sampai sama mati semua itu. Patut nggak seperti ini diberi dispensasi. Gitu ya. Jadi di sini akhirnya memberikan satu pelajaran pada kita. Habil menyampaikan innama yataqabbalallahu minal muttaqin, karena sesungguhnya Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Ya, maka monggo nanti yang kita diberi kesempatan untuk berkorban dengan ketakwaan. Lalu yang kedua Nabi Nuh. Nabi Nuh itu juga disebut secara pribadi karena Nabi Nuh ini sejatinya punya anak ya, dalam sejarah itu tercatat ada 4. Yang 3 itu mukmin, yang 1 itu beling ya. Sing beling sapa? Kanan. Sing beriman sapa? Kaya jenengku, Sam. Ham. Jafid. Dulu namanya singkat-singkat seperti itu. Nah, itu yang jadi punya anak 4, yang 3 itu berprestasi, yang 1 itu nakal kira-kira seperti itu. Beling seperti itu. Saking belingi, mungkin juga seperti anak sekarang. Anak sekarang itu kalau dinasihati orang tua, wih gimana? Mereka nggak mau karena menganggap orang tuanya itu sudah ketinggalan zaman. Jadi sudah ketinggalan zaman. Ini sebenarnya persis yang disikapi oleh Kanan, putra dari Nabi Nuh itu, yang dijelaskan dalam Quran surah Hud ayat 43, ketika Nabi Nuh sampaikan, ya anakku, sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Kamu ikut aku ya. Qala la asimal yauma min amrillah. Saya enggak mau, ayah, saya enggak mau. Saya akan cari perlindungan sendiri, saya akan cari jalan hidup sendiri. Sekarang itu anak-anak itu diberi jalan hidup. Nasihat orang tua kan banyak yang tidak mau karena merasa apa? Luwih pinter. Nah, luwih pinter. Kalau dulu itu orang itu diberi nasihat orang tua itu mau, sekarang banyak yang tidak mau karena apa? Merasa lebih pinter. Ya. Puncak dari itu akhirnya karena kembandelannya ya digambarkan di antara Nuh dan anaknya itu terhalang oleh gelombang banjir. Nabi Nuh selamat, anaknya tenggelam. Tapi ternyata apa Bapak Ibu, pelajaran yang kita petik, orang Jawa itu bilang gini, nek nyang anak tega loro ra tega patine. Ngerti ora sing cah Jakarta, cah Kalimantan itu? Tega sakitnya, tidak tega matinya. Wanada Nuh robbahu, anaknya yang sudah bandel seperti itu, Nuh itu masih berseru kepada Tuhannya.
Rabbi inabni min ahli. Duh Gusti Allah, duh Tuhanku ya Allah, mereka itu anakku. Ya. Mereka itu keluargaku ya Allah. Kan'an itu sembandel apapun itu keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya engkau adalah zat yang janjinya itu benar. Wa anta ahamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Apa yang janjikan Allah? Allah akan menyelamatkan keluarganya Nuh dan keluarganya. Jadi intinya apa? Nuh ini nagih janji kepada Allah. Nah, maka ini Ibu. Kita itu sebenarnya kalau berbuat itu sing ikhlas. Nek berbuat kita ikhlas, itu sebenarnya bisa untuk wasilah berdoa. Dalam hadis Nabi itu kan ada 3 orang terperangkap di gua, lalu dia bisa keluar gua karena berwasilah berdoa dengan kebaikan yang dilakukan. Mula nek iso urip ini hidup ini, punyalah amal spesial yang tidak banyak dilakukan orang. Umpamanya apa? Jadi muadzin terus. Jadi tukang-tukang bersih terus. Jadi dosen tekone dhisik terus. Enggak pernah izin. Ya, ngaji teko terus. Suatu saat sudah doa, ya Allah, kula nyuwun, saya minta padamu ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah, setiap Jumat pagi saya datang duluan, bahkan lebih dulu dari Pak Rektor ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikan ini wasilah untuk anak saya ya Allah dan sebagainya. Itu bisa dan boleh digunakan untuk itu. Gitu. Maka apa? Doa-doa orang mulia itu ketika dia sudah berbuat baik dan sebagainya masih dihina orang, dicelakai orang, itu kan ada 2 sebenarnya. Kita membalas itu boleh setimpal. Gitu. Kita didolimi itu membalas itu boleh, tapi setimpal nggak boleh lebih. Tapi yang lebih utama adalah tidak membalas. Nah, muncul kata-kata apa? Allah ora sari, Allah tidak tidur. Allah biar yang mengatur kita. Nah, di sini ya. Jadi di sini memberikan pelajaran. Nuh itu mengadu kepada Allah bahwa engkau telah janjikan akan menyelamatkanku, menyelamatkan keluargaku, engkau adalah hakim seadil-adilnya. Tapi Allah jawab, qala ya Nuh. Allah jawab, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Dia bukanlah termasuk keluargamu yang aku janjikan untuk diselamatkan. Nah, di sini juga memberikan pelajaran buat kita, Pak. Secara biologis mungkin orang itu keluarga, tapi secara ideologis tidak. Ya. Jadi Kan'an ini secara biologis anaknya Nuh, tapi secara ideologis tidak. Wong Nuh itu orangnya soleh, saudaranya soleh, sing satu beling. Secara ideologi tidak. Maka sejatinya kekeluargaan dalam Islam ini tidak hanya semata-mata didasarkan pada apa? Biologis. Tidak hanya keturunan biologis. Ya lah. Maka Nabi itu apa? Nabi itu pernah punya anak angkat. Banyak orang yang menganggap Nabi itu sebagai ayahnya, sebagai orang tuanya dan sebagainya. Dalam hidup ini kan seperti ini. Banyak orang yang ketinggalan merasa tidak punya anak. Kalau saya itu ngajar di SMK, Pak Marno kan tahu. Banyak sekali anak-anak itu secara biologis duwe bapak, duwe ibu, tapi sejatinya secara ideologis, secara psikologis dia nggak punya apa-apa. Karena ternyata apa? Ayahnya itu tidak cukup memberikan contoh yang baik, perhatian yang baik. Jadi banyak sekarang anak stres iki mergo apa? Sing gendeng kuwi ternyata pake karo buke. Biologisnya ada. Manusianya ada, tapi psikologinya enggak hidup, rohaninya enggak hidup. Dia enggak memberikan perhatian yang cukup. Nah, maka ini juga akan menjadikan pelajaran buat kita Bapak Ibu. Kehadiran Bapak Ibu ini sendi anak-anak kuwi. Nek
Bapak Ibu itu ke kampus, terus pulang dari kampus, kira-kira kepulanganmu itu diharap-harap anakmu apa enggak? Wah, ini tenanan nih berarti dianggap bapak tenanan ya loh. Bapak tenanan itu. Jadi keluarga itu kira-kira seperti itu. Ini ibu-ibu ninggalkan rumah umpamanya. Kehadiran ibu-ibu ini kira-kira diharapkan oleh suaminya apa enggak? Nek mulai telat itu disemantakne ora gitu Jawa itu. Karena ada loh, suami itu kepulangannya tidak diharapkan istrinya. Karena begitu pulang marah, begitu pulang nggak bawa uang, malah minta uang sama istrinya. Ada nggak? Ada loh, dulu saya cerita loh. Teman saya itu tabrakan dengan orang mendem. Ketika dibawa ke PKU, terus dicari keluarganya saking tanggung jawabnya, ketemu istrinya. Apa pertanyaan istrinya? Ketika dia cerita, Mas, suami saya sudah meninggal apa belum? Tapi Mbak, nek meninggal alhamdulillah. Karena ternyata suaminya itu tidak memberikan perlindungan, istrinya suruh kerja setiap Sabtu bayaran, uangnya diminta, kalau nggak boleh ditampar. Nah, pengen cerai apa? Diancam mau dibunuh coba ente-entean dong. Itu. Jadi dia bukan keluargamu kok. Penuh itu bukan keluargamu yang kami janjikan. Dan perbuatannya itu innahu ngamalun ghairu sholih. Dia sudah berbuat yang tidak baik, menentangmu, menentang kebaikan. Maka ya wis lah. Kalau bahasa kita ya sudah. Mereka tidak mau diselamatkan. Itu ya. Lalu Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, saya kira qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma'ah. Ibrahim ini Allah sampaikan sungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia. Jadi Nabi Ibrahim ini qonita lillah hanifa walam yakum minal musyrikin. Orang yang konit itu apa? Taat yang setaat-taatnya. Fasolikatu qonitat. Wanita soleh itu adalah wanita yang taat. Taat pada siapa? Pada Allah, pada suaminya. Saya beberapa waktu kemarin baru ketemu seorang istri, cerita-cerita gitu. Ceritakan suaminya begini. Terus saya agak berseloroh. Bu, ini kan punya suami seperti itu. Yo kamu ladeni bahasa Jawa saya. Ya udah ladeni Pak. Saya harus berbakti pada mereka dan sebagainya. Loh, kenapa suami seperti itu? Sampean harus berbakti dan sebagainya. Saya coba itu. Jawabannya apa? Pak, saya berbakti pada suami ini bukan karena suami saya, tapi karena Allah perintahkan saya berbakti kepada suami. Di rumah konit namanya. Jadi berbaktinya itu bukan semata-mata nonton glegere suami, karena kita nonton fisik glegere suami bisa jadi kita itu nggak simpatik lagi. Dalam rumah tangga seperti itu loh. Seorang suami sama, ketika seorang suami harus tanggung jawab kepada istrinya, memberi nafkah, memberi pengayuman dan sebagainya. Tidak semata-mata melihat istrinya. Wong enek wong suami iki nonton bojone iki wis lho sing ngomong sumpek tenan kok ya lho. Karena apa cerewete cowok tua saya wambah. Lah suamine kuwi saya tua kuwi saya ora genah ya nan ya ta. Nonton fisike wis ora genah. Mangane akeh turune ngorok to ya kaya. Ah digoleki apane kuwi coba. Tapi karena Allah perintahkan suami itu untuk melindungi istri, untuk mencari nafkah dengan ketulusan pada istri, maka ketaatan suami pada istri itu dasarnya itu untuk mencari keridhaan Allah. Nah, istri juga gitu, ketaatannya pada suami tidak semata-mata imbal balik keduniaan, tapi semata-mata mereka itu taat pada Allah. Maka kalau wanita yang dijamin masuk surga diantaranya adalah Asia, istri Raja Fir'aun. Loh kenapa istri Raja Fir'aun ini orang yang beriman kok taat pada Raja Fir'aun yang kafir?
Karena Allah perintahkan suami untuk taat pada istri taat pada. Nah, kalaupun umpamanya ibu, mohon maaf, jenengan bagi orang muslim yang sudah sholat taat dan sebagainya, kayak suamimu belum, tetap harus taat. Gak boleh, Pak, pokoknya anggora gelem sholat aku gak nyiape gaharane, itu gak boleh juga. Karena ketaatan itu ketaatan yang tulus. Hanif itu ini orang mengamingu, lurus. Kalau dalam prakteknya piye ngene Bapak Ibu. Wah, ternyata dadi dosen ora tau mlebu apa-apa nek ngono tak ora tau mlebu ae. Iki jenenge ora hanif. Hanif itu lurus walaupun ora nek contone. Tidak gampang terpengaruh oleh orang lain untuk menjadi diri sendiri. Itu. Nah, sering kita itu apa ya? Berbuat maksiat, berbuat yang tidak baik, pelanggaran sebagainya itu mencari alasan, mencari alibi supaya dibenerke gitu loh ya. Supaya dibenerke. Saya itu wis berulang kali pokoknya wong sing masalah ki nek ditekoki mesti ngono kuwi. Alasane kaya ngene itu sudah seperti itu. Jadi ini menjadi masalah itu bukan orang hanif. Walam yakun minal musyrikin, dia tidak termasuk orang yang musyrik walaupun hidup di tengah-tengah kemusyrikan. Paknya pembuat patung, rajanya penyembah patung. Tapi Nabi Ibrahim dalam sejarahnya belum sekalipun berbuat musyrik. Sementara kita itu karena hidup di masyarakat yang penuh kemusyrikan, tampaknya kita itu juga masih melakukan kemusyrikan. Karena apa? Gampang terpengaruh. Maka dikatakan Nabi Ibrahim itu adalah orang yang tidak musyrik, orang yang tauhidnya murni, sehingga dikatakan sebagai Khalilullah, kekasih Allah, bapak tauhid. Gitu ya. Syakiron li an umi, orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Hidupnya penuh cobaan, tapi tetap bersyukur juga. Ya lah. Urung di anak bersyukur. Yang bojo tua kan golek bojo digolekke bersyukur. Ya, bojone hamil terus duwe anak, mbok tua cemburu suruh misah, ya tetap syukur. Syukur terus itu loh. Nah, ini penting ditanamkan syukur di keluarga. Jadi Bapak Ibu di Umuka kalau nggak syukur ya celaka kita. Ya, tapi kalau bersyukur ya maka jangan pernah mengeluh. Saya selalu mengatakan jangan pernah mengeluh. Sejak dulu ya Bu Tuti bersenang-senang dalam apa Bu? Keterbatasan. Sekelingan ya. Bersenang-senang dalam keterbatasan. Nek wis keterbatas ora seneng uripmu rugi donya rugi akhirat. Prof. Rafiq sampai nyampaikan kuwi banding pintere Pak Rektor ngerayu dosene. Istabahu, karena itu Allah pilih Nabi Ibrahim, wahadainahu ila siratal mustaqim. Allah tunjuki kepada jalan yang lurus. Jadi karena kita tulus, kita itu berusaha hanif, kita itu berusaha qanit, kita itu berusaha tidak musyrik, kita itu berusaha menggantungkan nasib kita pada Allah. Allah yang akan pilih kita, Allah yang akan menunjuki jalan kita kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah. Allah berikan kehidupan Ibrahim itu di dunia kehidupan yang baik, yang hasanah. Wa fil akhirati laminas sholihin, dan di akhirat beliau termasuk orang-orang yang soleh. Nah, doane awake dhewe, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini tidak akhirat yang hasanah, tapi fil akhirati laminas sholihin. Jadi dia termasuk orang-orang yang soleh. Kalau soleh pasti sudah hasanah, bahkan di atas hasanah. Ibrahim terakhir keluarga Imron. Sing Bu Susanti wis
baca tadi. Imron itu siapa? Imron itu adalah ayahanda dari Ibu Maryam. Oleh Tuhan, ibu dari Nabi Isa. Nah, pelajaran apa yang kita peroleh, Bapak Ibu? Sedikit. Ketika Nabi istri Imron ini mengandung, sudah ada nadar kebaikan, nadar pengorbanan. Di Quran surah Al-Imran ayat 35, itqalam ro'atu imrona robi ini nadar tulaka mafi badani muharrorong patakobal mini. Ingatlah ketika istri Imron itu berkata, ya Tuhanku, ketika istri Imron itu mengandung, terus punya nadar, ini ibu-ibu ada yang mengandung enggak ini? Ya. Ketika jenengan ngandung dulu nadarnya apa? Impian terhadap anak yang di dalam kandungan itu. Ya Allah, kalau anak saya cowok semoga gantengnya kaya artis. Sawaku. Ya Allah, kalau putri semoga bisa menjadi penyanyi terkenal seperti Dewi Persik. Tapi yang ternyata apa? Nadar doa orang tua itu sangat penting. Di sini ketika istri Imron itu mengandung, Robi ini nadar tulak. Duh Allah, duh Tuhan, Tuhanku. Sungguhnya aku menadarkan kepada engkau terhadap apa? Mafi badani muharrorong patakobal mini. Aku menadarkan kepada engkau anak yang dalam kandungan ini menjadi anak yang soleh. Nadari apa? Menjadi anak yang soleh. Dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Ya. Berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena di Baitul Maqdis itu ada madrasah. Berkhidmat di pendidikan di Baitul Maqdis. Ya Allah, saya bernadar kepadamu ya Allah, anak yang saya kandung ini semoga menjadi yang soleh. Besok menjadi dosen di Umuka ya Allah, melanjutkan perjuangan saya. Ini ya. Mosok dosen Umuka terus nandari ya Allah, besok semoga menjadi dosen di UGM, dosen di UNS yang uangnya lebih. Enggak berpikir itu. Nadarnya itu nadar menjadi pemakmur masjid, menjadi orang pencinta ilmu. Ya. Lalu Allah sampaikan apa? Patakobal mini. Aku terima, kata Allah, nadar mereka itu kepadaku. Nah, sehingga apa? Nek rata-rata orang saat itu, harapan saat itu ketika bernadar seperti itu, kira-kira pingine anak lanang apa anak wedok? Laki-laki. Pinginnya laki-laki. Oh, ternyata Allah berikan anak perempuan. Anak perempuan. Ketika anaknya perempuan, piye? Wong tak nadar ke yang masjid, biasa yang pengen masjid wong lanang kok ini perempuan. Yang dulu bisa sekolah di madrasah itu ya laki-laki, kenapa ini perempuan? Ya, maka di situ katakan Robi ini waduk tuha unsa. Ya. Imron itu menyampaikan, ya Tuhanku, sungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Ini terus cetak geno ke ngopo kok kenapa saya diberi anak perempuan? Wa huwa a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Karena engkau tahu ya Allah, engkau lebih mengetahui yang dilahirkan itu, dan anak laki-laki itu tidak seperti anak perempuan. Jadi jangan-jangan yang duwe protes iki, yang protes halus. Ya Allah, kula melahirkan anak perempuan ya Allah. Yang anak perempuan tidak seperti anak laki-laki tidak seperti anak perempuan yang tidak sesuai dengan nadar saya. Gitu ya. Lalu apa?
Wa ini samaituha Maryama wa ini uiduha bika wa dzurriyyatiha minasyaitonir rajim. Sungguhnya aku Allah telah menamai mereka Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada engkau daripada godaan setan. Bahasanya apa? Nggih sampun ya Allah kula tampi. Anak saya namanya Maryam. Saya mohonkan perlindungan darimu dari godaan setan yang terkutuk. Nah, karena nadar dilaksanakan, maka nanti disekolahkan di madrasahnya Masjidil Aqsa. Nah, lama-lama dalam sejarah Bunda Maryam ini melahirkan seorang Isa tanpa ayah. Nah, tentu menjadi bahan gunjingan. Jawabannya tadi sing diwaca mau Quran surah Maryam ya. Ayat 33 sampai 34. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Doanya siapa? Doanya Isa. Pada hari aku dilahirkan, walaupun orang mencemooh ibuku, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan. Jadi 3 keselamatan yang kita raih, Pak Bu. Kita bersyukur kita lahir itu selamat. Kita harus bersyukur pada orang tua kita yang luar biasa. Menyelamatkan kita. Yang kedua pertanyaannya, nanti ketika kita mati itu selamat apa tidak? Pada Pak Samsuri ngei sambutan ki nek ora sing tak critake. Para Bapak Ibu, saya menyaksikan sendiri bahwa almarhumah ini adalah dosen muka yang luar biasa rajinnya. Terus nek jenengan ra tau mlebu, aku nyerita kepiye. Gitu ya. Makanya saya di rumah itu kadang-kadang jadi ketua RT tak mesti kadang guyon dengan masyarakat. Jenengan ini coba punya perbuatan baik apa nek kula mengke kan sambutan nek pas jenengan meninggal kon ndongake enek sing tak critake aku. Nek ora nek aku ya bingung ya nyeritake apa ngono kuwi. Kon ndonga akhir aku ndonga ning ora ndongake yang bersangkutan. Dan yang terakhir kita selamat di hari dibangkitkan. Mekaten kirangipun nyuwun pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.